Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah iman, hidayah Islam, kesehatan dan keselamatan dan keamanan di negara kita yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah membimbing kita, memberikan kepada kita hidayah untuk bisa menghadiri kajian-kajian seperti ini, mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh seandainya bukan karena hidayah, taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh perkataan yang sangat indah yang diucapkan oleh orang-orang yang telah masuk surga, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf. Mereka mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ini kata mereka itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Di surga mereka mendapatkan kenikmatan luar biasa dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk bisa masuk seperti ini, mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah keimanan dan beramal saleh sehingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang hadana lihada, memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan ini semuanya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan seandainya bukan karena hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, kita enggak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Seandainya bukan karena hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memakai jilbab-jilbab yang syar'i. Kita tidak bisa menjalankan salat 5 waktu tepat waktu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kewajiban-kewajiban, semua amal-amal sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita lakukan kalau bukan karena hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah ini semuanya. Dan ketika kita mendapati diri kita, hati kita, anggota badan kita ini betapa mudahnya melakukan amal-amal kewajiban dan sunnah, amal-amal ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa sulitnya diri kita untuk melakukan kemaksiatan, seolah-olah Allah halangi kita dalam melakukan kemaksiatan, hal yang haram, yang makruh, maka berbahagialah. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Allah ingin kita itu istiqamah di atas jalan yang lurus. Allah ingin kita menjalankan ibadah ini betul-betul ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Dan itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan kita di akhirat kelak. Namun sebaliknya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapati diri kita ini berat menjalankan kewajiban, berat menjalankan hal-hal yang disunnahkan, susah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, susah untuk mempelajari agama Islam ini, atau malah sebaliknya, ketika maksiat mudah sekali maksiat diakses, mudah sekali terbuka pintu-pintu untuk bermaksiat, untuk berdosa, melakukan yang haram, melakukan yang makruh, hati-hati. Ini tanda-tanda kesengsaraan kita. Kita khawatirnya dijerumuskan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Kita masuk neraka di dunia sebelum neraka di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semua sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Iya,
Surga dan neraka sudah Allah ciptakan dan sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk siapa-siapanya. Namun kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Tugas kita adalah menjalankan agama ini dengan baik, ikhlas sesuai ajaran Rasulullah SAW, bersemangat di atasnya dan istiqomah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan kita semuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah kalian. Sudah, enggak usah mikirin takdir. Maksudnya kan ini konteksnya adalah masalah takdir, bahwasanya surga sudah Allah tentukan penduduknya siapa, neraka sudah Allah tentukan penduduknya siapa. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk i'malu, bekerja kalian, beramal saleh, jalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat-maksiat Allah. Itu aja, jalankan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Maka tadi ketika kita cek diri kita sendiri sekarang, mana yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Kalau kita dimudahkan untuk maksiat, maka stop maksiat itu. Istighfar, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah mudahkan kita untuk beramal saleh, belajar, mengajar, kita berdakwah dan kita juga hadiri kajian-kajian, maka alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atasnya, semangat dan jangan putus asa, istiqomah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat dan diwafatkan di atas agama Islam dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya bersama keluarga-keluarga kita. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada kesempatan siang ini pembahasan yang sangat penting sekali berkaitan dengan usulul iman, prinsip-prinsip keimanan kita. Bahkan ini dimasukkan dalam kitab yang sangat luar biasa. Ini kitab usulul iman, prinsip-prinsip keimanan, dasar-dasar agama Islam, pokok-pokok agama Islam. Dan ini akidah kita. Ya, judul kita apa, Bu? Mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini termasuk dalam prinsip-prinsip keimanan. Ya. Dan ini ditulis oleh sekelompok para ulama yang insyaallah Ibu sudah kenal dan sering ke Indonesia. Ulama yang pertama adalah Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi rahimahullah. Kenal enggak? Beberapa kali ke Indonesia. Ya, cuman beliau lebih sering di Saudi. Kemudian yang kedua adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kenal, Bu? Kenal. Ya, pernah di Indonesia sering. Ya. Yang ketiga adalah Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Kenal? Kapan ketemu, Bu? Iya, kemarin ke Al-Fatah baru beberapa hari yang lalu. Pekan yang lalu. Bulan yang lalu. Nah, ya. Baik. Nah, ini ulama-ulama yang kompeten dalam bidangnya, dalam permasalahan akidah. Maka pembahasan ini ada ibu-ibu harus pegang betul, pahami betul. Ya, yang ngantuk ya wudu. yang ngantuk wudu karena ini durasi jam berapa, Bu? Sampai jam 12. Saya zuhur di sana, Bu ya. Nanti insyaallah sebelum zuhur kita diperingatkan, Bu ya. Kalau kelamaan nanti juga ini pada ngantuk nanti. Yang penting temanya ini penting, kemudian ibu-ibu catat, kalau enggak catat jadi hafalkan, minimal dipahami. Jangan sampai kita tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan, karena ini masalah akidah. Kemudian nanti akan ada 4 pertanyaan, saya lemparkan ke ibu-ibu semuanya. Yang bisa menjawab akan dapat apa, Pak? Hadiah. Hadiahnya ada buku. Umroh bayar sendiri, Pak. Baik, kita akan mulai membahas kitab ini. Ya, pertama, mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Sekarang pertanyaan adalah siapa sahabat Nabi itu? Ini belum dapat hadiah, ya? Hadiahnya nanti di akhir. Siapa para sahabat Nabi, Bu? Abu Bakar, Utsman, Ali. Ya. Itu nama-namanya, Bu. Itu nama-nama, iya, betul, mereka adalah para sahabat Nabi. Cuman harus ada definisi khusus. Definisinya siapa? Siapa yang dianggap sebagai sahabat Nabi? Adapun Abu Bakar, Umar itu sebagian dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in.
Ini penting, definisi itu penting untuk apa? Biar kita tahu, oh inilah sahabat Nabi, ini bukan sahabat Nabi. Dan masing-masing ada kedudukannya. Karena yang akan kita bahas ini para sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama ini. Ya, maka pertama definisi adalah para sahabat Nabi adalah man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama adalah dia bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi paling bagus. Jadi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus melihat. Bertemu tidak harus apa? Melihat. Ada enggak para sahabat yang tidak bisa melihat? Ada. Siapa, Bu? Hah? Yang buta, iya. Berarti siapa namanya, Bu? Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Siapa ini? Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau a'ma, buta. Tapi beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman. Sehingga masuk ke dalam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup dengan bertemu? Tidak. Abu Jahal bertemu Nabi tidak? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib bertemu. Kemudian musliman, dalam keadaan Islam, mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang kafir Quraisy enggak masuk mereka. Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian siapa lagi? Ya, Abu Jahal, Abu Talib enggak masuk. Meskipun Abu Talib beliau adalah apa? Pamannya Nabi yang sering menolong Nabi, tapi beliau tidak mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga bukan sahabat Nabi. Kemudian wa mata ala dzalika, dan dia meninggal di atas agama Islam tersebut. Arti istiqomah sampai wafat. Kalau ada sahabat yang murtad, ya, maksudnya begini, kalau ada orang yang mengikrarkan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia kemudian murtad, keluar dari agama Islam, maka ini bukan sahabat Nabi. Ya. Jadi itu poinnya. Harus berapa syaratnya, Bu? Dia paling, Bu, ya. Ini keluar soalnya. Jadi sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk ke dalam agama Islam, mengikrarkan keislamannya, dan dia diistiqomah dalam keadaan Islam itu sampai akhir hayat, sampai dia meninggal. Inilah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Dan kedudukan mereka itu sangat besar sekali dalam agama Islam ini. As-sahabah hum khairul qurun. Mereka adalah sebaik-baik umat ini, sebaik-baik generasi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu yang berikutnya tabi'in. Kemudian yang berikutnya itu tabi'ut tabi'in. Jadi, siapa tabi'in, Bu? Tabi'in itu orang yang masuk Islam, ya, masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam, tapi tidak bertemu dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya bertemu dengan siapa? Sahabat. Ini istilah ini harus ibu-ibu hafalkan, ya. Ini kalau dalam ilmu mustalah hadis penting untuk hal ini. Karena untuk membedakan apakah ini sahabat Nabi atau tidak. Kalau yang ngomong ini sahabat Nabi pasti sampai kepada Rasul, sanadnya sampai. Tapi kalau hanya tabi'in ngomong langsung tentang Rasulullah SAW, berarti terputus, ada sahabat yang hilang. Nah, maka tadi kalau tabi'in itu siapa? Orang yang masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW dan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, namun mereka bertemu dengan siapa? Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini generasi yang ketiga. Ya, kan ada 3 generasi utama ini. Generasi ketiga ini siapa? Mereka orang Islam yang masuk ke dalam Islam, istiqomah di atas agama Islam. Kemudian dia tidak pernah bertemu dengan para sahabat, tapi bertemu dengan siapa? Tabi'in. Ini generasi ketiga. Inilah sebaik-baik umat ini, 3 generasi ini. Tapi yang pertama kali yang terbaik siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa safwatu hadhil ummah, dan bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan ini. Ini sebagaimana asar dari seorang sahabat di mana beliau mengatakan, innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati para hambanya di saat itu. Kemudian Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling baik. Maka Allah pilih Nabi Muhammad SAW untuk membawa agama Islam ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat lagi hati manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat hati yang terbaik adalah hatinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan agama Islam ini. Kemudian para sahabat Nabi adalah afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, umat terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap kita, orang yang Islam, orang yang beriman, wajib untuk loyalitas. Yang pertama, kewajiban kita harus loyalitas kepada para sahabat. Al-wala, cinta. Wa nuhibbuhum wa nataradda anhum. Kita harus mencintai para sahabat dan meridhai mereka serta mendoakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Wa nunzilahum manazilahum, dan kita harus menghormati kedudukan mereka, menempatkan mereka sesuai kedudukan mereka. Mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka adalah orang-orang yang telah membela agama ini. Ya, fahum hamalatu hadzal din. Maka mereka, para sahabat ini adalah para pembawa panji-panji Islam. Mereka yang membawa agama Islam ini kepada umat manusia. Mereka mendapatkan agama Islam ini dari siapa? Langsung dari sumbernya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyebarkannya kepada umat Islam, kepada umat manusia, sehingga mereka masuk ke agama Islam ini, menikmati indahnya agama Islam ini, menikmati syariat Islam ini. Ya, maka mencintai mereka adalah kewajiban kita seorang muslim. Sebaliknya, membenci mereka, mencela mereka, mencaci maki mereka, melaknat mereka, boleh atau tidak? Enggak boleh. Itu artinya kita melaknat sebaik-baik umat, melaknat pembawa agama ini. Maka ulama mengatakan fata'nu fihim ta'nun fid dini kullih. Maka mencela para sahabat, menghina para sahabat, merendahkan para sahabat, itu artinya dia menghina, mencela, menghina siapa? Agama Islam ini semuanya. Kenapa? Yang dibawa sahabat siapa? Apa? Agama Islam. Yang diajarkan oleh para sahabat siapa? Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang yang mencaci maki, melaknat para sahabat, ketahuilah dia sesungguhnya sedang melaknat dan mencaci maki apa? Agama Islam. Dan yang mencaci maki agama Islam, sesungguhnya dia sedang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensinya dia juga mencaci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Maka dosa besar sekali. Ya, para sahabatlah yang telah berjuang membawa agama ini, mengajarkan kepada manusia ya tentang agama Islam ini, ya, menyebarkan agama ini ya dengan penuh amanah, dengan penuh ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun. Mereka mengajarkan agama ini kepada manusia. Ajarkan tentang agama Islam. Ya, kita lihat kisah-kisah para sahabat bagaimana semangat mereka mendakwai kaumnya. Mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikrarkan keislamannya, lalu mereka pulang ke kampungnya, mengajak satu kampungnya untuk masuk Islam. Luar biasa. Mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hartanya semua diberikan untuk dakwah agama Islam ini. Mereka berperang melawan orang-orang kafir dalam rangka apa? Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Islam ini terus berkembang sehingga jazirah Arab menjadi muslim semuanya. Berkembang lagi sampai ke Persia, berkembang lagi ke Romawi, sampai ke Eropa, sampai ke kita Indonesia. Ya, itu dari para sahabat awalnya. Lalu tabi'in melanjutkan, tabi'in melanjutkan sampai kita merasakan keislaman ini, Pak. Bayangkan kita jarak dari Indonesia ke Saudi berapa, Pak? Bu? Jauh ya? 10.000 kilo. Oh, Google Map-nya. Ya 10.000 kilo. Ya atau lebih. Ya, perjalanan juga sangat jauh. Cuman memang para sahabat belum sampai ke Indonesia. Tapi generasi setelahnya, ya itu adalah dakwah mereka sampai kepada Indonesia. Dan itu juga berkat siapa dulunya? Awalnya siapa yang nyabarin? Sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan kita tahu ibu-ibu bahwasanya
kalau seseorang masuk Islam, ya, di tangan satu orang di antara kita, pahalanya besar atau tidak? Besar. Bahkan apa yang dilakukan oleh umat orang yang masuk Islam itu, pahalanya juga masuk kepada kita. Dan Rasulullah SAW bersabda apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah orang masuk Islam karena sebab kamu, itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Ya. Bahkan tadi kalau kita misalnya ibu ngajak tetangga ibu yang Nasrani masuk Islam dia, ibu ajarkan sholat yang baik, maka selama dia sholat pahalanya ke siapa? Ibu juga. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dan para sahabat yang pertama kali itu mendapatkan keutamaan ini. Maka hadis-hadis yang kita baca sekarang, Al-Quran yang ibu-ibu tadi pelajari itu, siapa yang membawa pertama kali? Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dibawa kemudian sama siapa? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka tadi Bu, kalau kita mengetahui keutamaan itu luar biasa, jasanya luar biasa kepada kita. Ya, meskipun kita tidak langsung ketemu beliau ini, para sahabat ini, tapi kita masuk Islam ini juga karena jasanya mereka. Hendaknya kita berterima kasih. Ya. Misalnya, ini gedung ini taruhlah gitu, Bu. Gedung ini yang bangun satu orang taruhlah gitu. Kemudian kita diizinkan untuk kajian di sini. Ya, kita bisa belajar di sini, kita bisa bertemu di sini, kita bisa menyambung silaturahmi di sini. Maka kita terima kasih dengan orang yang menyediakan siapa? Gedung ini. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, jasanya lebih besar daripada itu. Dia yang menyebarkan agama ini. Dan mereka ini orangnya adil, orangnya terpercaya. Gak mungkin mereka berdusta atas nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti apa yang mereka sampaikan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Sehingga riwayatnya pasti diterima. Maka itulah keutamaan yang luar biasa. Sehingga kita sebagai orang beriman wajib mencintai mereka, wajib menyayangi mereka, wajib loyalitas membela mereka. Kalau ada yang menghina para sahabat, kita harus membela para sahabat itu. Jangan sampai kita diam saja. Ya. Kalau ada orang-orang yang melaknat para sahabat, maka kita tinggalkan mereka. Dakwai dulu, ajari. Antum mencela para sahabat, artinya Anda mencela agama Islam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan, kelompok-kelompok yang mencaci maki para sahabat, melaknat mereka, mengkafirkan mereka bahkan, ya, dari kalangan Syiah ataupun Khawarij, mereka ini hakikatnya sedang yahdimuddin, sedang menghancurkan apa? Agama. Misalnya ada orang mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Abu Hurairah siapa ini? Sahabat Nabi. Dan beliau sudah ulamanya sahabat Nabi. Beliau hafal sekian hadis, ribuan hadis beliau hafal. Mayoritas riwayat adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Tapi ketika ada orang mencela Abu Hurairah, maka efeknya apa, Pak? Bu, ibu enggak ada apa-apa. Efeknya apa, Bu? Ya, efeknya orang akan enggak percaya dengan siapa? Abu Hurairah. Sehingga ketika mendapatkan hadis-hadis, dia baca buku, ada hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah ini, Abu Hurairah, oh ini yang gini. Dilaknat sama dia. Akhirnya hadisnya ditolak. Ya seperti inilah. Ya, orang-orang yang menyusup ke dalam agama Islam ini sengaja mereka mencela, mencaci maki para sahabat. Biar apa? Biar Islam ini hancur semuanya. Ya, rusak. Sehingga hadis-hadis yang sekian banyak enggak diterima. Ya, syariat-syariat sekian yang sangat mulia tidak diamalkan. Maka paham Bu ya? Ya, ini pentingnya mencintai para sahabat, mengenal mereka dan meneladani suri tauladan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Orang-orang yang mukmin, yang beriman, laki-laki dan perempuan, masing-masing di antara mereka itu sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Saling berloyalitas, saling mencintai, saling membela, saling tolong-menolong. Ya, konteksnya orang mukmin secara umum. Jadi kita kalau membaca ayat ini, kita ibu-ibu dan bapak-bapak juga kalau dengarkan ada. Intinya
maksudnya kalau ada orang bapak-bapak atau ibu-ibu membaca ayat ini, ya, wal mu'minuna wal mu'minat, surat apa tadi, Bu? Ayat 71. Orang-orang yang wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin laki dan perempuan itu adalah penolong sebagian dari yang lainnya. Sebagian mereka menjadi penolong sebagai yang lain. Ya, maka mereka saling mencintai, saling gotong royong, saling tolong menolong, saling membela, saling menyayangi, tidak membenci, tidak menzalimi. Itu hak sesama mukmin dan mukminah. Ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sekarang. Kita ibu-ibu di sini saling tolong menolong, saling menyayangi, saling mengenali, saling memperhatikan, ya. Ya, tidak menzalimi, tidak meribahi, tidak menyakiti dan lain sebagainya. Seperti itulah loyalitas kita sesama orang-orang beriman. Nah, ini kepada kita yang imannya seperti ini nih, yang kadang maksiat, yang kadang ya, kewajiban kadang ditinggalkan, yang haram kadang dijalankan. Itu wajib tetap cinta, menjadi penolong ya bagi yang lainnya. Bagaimana lagi dengan para sahabat radhiyallahu anhum? Mereka adalah manusia paling beriman, al-mu'minuna haqqan mereka. Orang mukmin paling baik adalah mereka yang Allah sendiri yang menegaskan mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Gak ada keimanan yang lebih tinggi daripada keimanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga mencintai mereka adalah kewajiban yang sangat luar biasa wajibnya. Dan mencela mereka adalah dosa yang besar. Ya, makanya ini prinsip agama ini harus kita yakini, kita wajib mencintai dan berloyalitas kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Ya. Tanda keimanan seseorang adalah mencintai orang-orang Ansor. Siapa Ansor, Bu? Nah, kelompok, bukan? Ansor ini para sahabat Nabi yang tinggal di mana? Madinah. Yang mereka disebut Ansor kenapa? Dari kata Nasara yang suruh, apa artinya? Menolong. Mereka lah menolong Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan lihat bagaimana jasanya luar biasa mereka. Mereka yang menolong Nabi SAW di saat Nabi SAW disakiti di Mekah, ya, dizalimi. Para sahabat ada yang dibantai, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Bilal bin Rabah seperti itu disiksa. Yasir, ya, ibunya juga disiksa demikian lupa. Ya, para Ansar ini, penduduk Madinah ini menolong mereka, menyambut mereka dengan baik. Dan ibu-ibu tahu ya sejarahnya bagaimana kaum Ansar ini jiwanya luar biasa. Nanti akan kita sebutkan ayatnya kalau ada waktu ya. Masih lama ya. Kalau ada waktu kita sebutkan ayatnya. Ya, di surat Al-Hasyr. Jasa mereka luar biasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong para sahabat muhajirin. Ya, jasa mereka menolong agama Islam secara langsung. Sehingga agama Islam bisa kita nikmati sekarang ini di Indonesia, tempat yang jauh dari Arab Saudi. Ya, nikmat luar biasa. Maka tanda keimanan seseorang, siapapun dia, adalah mencintai siapa? Al-Ansar, para sahabat Ansar. Sebaliknya, kalau ada orang yang membenci Al-Ansar, membenci para sahabat Ansar, maka ini tanda apa, Bu? Kemunafikan. Munafik itu apa? Orang yang kafir, aslinya kafir, dia pura-pura masuk Islam. Jadi zahirnya Islam, sholat ya, syahadat pakai mulutnya, tapi hatinya tidak. Tapi di hatinya masih ada kekufuran. Dan ini muncul di di Madinah. Ya, orang-orang kafir sebagian masuk Islam. Di antara gembongnya siapa, Bu? Ada ketua geng munafik siapa, Bu? Di Madinah, hah? Abdullah bukan itu. Itu dari Yahudi itu, Bu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketua munafiknya ini. Nah, dia awalnya nggak mau masuk Islam, tapi ketika melihat Islam ini besar, jaya, ramai pengikutnya, maka dia masuk Islam. Ya, tapi untuk merusak dari dalam. Nah, ini. Maka dan dia sangat benci sekali dengan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ini ya, dan
pentingnya kita untuk mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini konsekuensi keimanan kita. Ya. Dan banyak sekali Bu, ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang wajibnya mencintai dan loyalitas kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, kalau kita paparkan sangat jauh sekali, intinya ini wajib untuk mencintai mereka karena jasa-jasa mereka, karena keimanan mereka, ya, karena mereka telah membela agama ini, menyebarkannya kepada seluruh penjuru dunia. Dan ketika kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berloyalitas kepada mereka, membela mereka, meneladani mereka, mempelajari sejarah mereka dan mengikuti jejak mereka, ya, ini adalah jalan keselamatan, Bu. Ya, kalau kita mau mengikuti Islam yang benar, ya ikuti siapa? Sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, karena mereka yang pertama kali mendapatkan agama yang murni ini. Belum ada kelompok-kelompok ini, kelompok itu, enggak ada. Ini hanya satu saja, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan loyalitas kepada mereka, dengan kita mencintai mereka, mengikuti teladan mereka, maka kita akan selamat. Dan kita akan menjalani apa? Agama yang murni, yang benar dari Muhammad, Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang selanjutnya, dengan mencintai mereka, ini manfaat kita mencintai para sahabat. Ya. Dan atau efek-efek baik yang kita dapatkan, manfaat-manfaat yang baik di dunia dan di akhirat ketika kita mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Yang pertama tadi, kita akan mendapatkan agama yang murni, yang selamat, yang bersih, yang betul-betul asli dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-56. Al-Maidah ayat 56. Allah berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan siapapun yang berloyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berloyalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman di sini, Bu? Para sahabat. Iya, yang pertama kali disebutkan siapa? Pasti para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka siapa yang berloyalitas kepada mereka, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya kelompoknya Allah, hizbullah, kelompoknya Allah, pasti mereka adalah orang-orang yang menang, mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan. Ya, di dunia dan di akhirat. Maka kejayaan di dunia ini bisa umat Islam raih kalau mereka betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Sunnah adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, dan juga fahmus salaf, mengikuti pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan itu fa inna hizballahi humul ghalibun. Kelompoknya Allah, ya, pasti akan menang. Kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, umat Islam ini mundur, ya, mendapatkan kehinaan, terpecah belah. Ini gara-gara kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu masing-masing. Masing-masing kelompok merasa benar, tapi nggak mau mencari yang mana yang lebih benar. Padahal yang lebih benar adalah apa yang telah dipahami, dijalankan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pasti akan Allah Subhanahu wa taala tolong mereka yang mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan yang akan kita raih nanti di akhirat. Yaitu ketika kita cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Masuk ke dalam surga bersama mereka. Nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bisa ditemukan dengan seluruh para sahabatnya. Tapi syaratnya kita harus beriman dan beramal saleh, mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, menjalani agama ini sesuai yang mereka pahami, ya, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Ini jalan keselamatan, Ibu-ibu. Mari kita simak hadis yang sangat luar biasa. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Dia mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah,
kaifa naqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalqa bihim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut Anda tentang seseorang yang mencintai orang lain, mencintai kaum lain, mencintai orang-orang lain, namun dia tidak pernah bertemu dengan mereka, atau dia tidak bisa mengamalkan apa yang sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Allahu akbar. Ini kata-kata yang singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya luar biasa. Ya, hadis ini sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan juga Imam Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Ya. Jadi kita meskipun tidak bisa mengamalkan sesuai sama apa yang diamalkan oleh para sahabat, maksudnya perjuangan mereka luar biasa tentang agama ini. Berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, perang Uhud, perang ini dan seterusnya. Berdakwah, membela agama ini, berinfak luar biasa. Abu Bakar seluruh hartanya diinfakkan, Umar setengahnya, Utsman bin Affan sangat banyak sekali membantu kaum muslimin. Ya, kita nggak bisa seperti mereka, iya. Tapi ketika kita cinta kepada mereka, maka al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka ketika Anda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh para sahabat, maka kita akan bersama mereka nanti. Nikmat luar biasa. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum juga mereka antar para sahabat pun berbeda-beda amalannya. Ya atau tidak, Bu? Dan ini harus kita tahu bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum secara umum mereka mendapatkan keutamaan sebagai para sahabat. Tapi mereka pun bertingkat-tingkat para sahabat ini. Ada yang paling utama, ada setelah itu kedua, ketiga, keempat. Yang paling utama siapa? Para sahabat Nabi? Abu Bakar. Yang kedua? Umar. Yang ketiga? Utsman. Yang keempat? Ali. Terus? Ya, kemudian 10 orang yang diberitahu tentang bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Ahlu Badar, orang-orang yang pernah berjihad di perang Badar. Kemudian orang-orang yang pernah berbaiat di Baiatur Ridwan, ya, tahta syajarah, di bawah naungan pohon saat itu. Mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dan seterusnya para sahabat. Mereka bertingkat-tingkat. Makanya ketika mereka melihat Abu Bakar ini paling paling mulia, Umar paling mulia, maka mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, ini sangat mereka cintai. Seseorang kan bersama orang yang dia cintai. Maka mari kita dengarkan ini perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jadi pernah seseorang datang bersama Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang neraka. Tentang apa? Kiamat. Wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Mata sa'ah, kapan terjadi kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa madza a'dadta laha? Lihat bagaimana fikihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan. Kan ditanyanya apa tadi, Bu? Kapan terjadi kiamat? Rasulullah jawabnya apa? Bukan terjadinya gini-gini, enggak ada. Karena Rasulullah tidak tahu. Jibril saja tidak tahu kapan terjadi kiamat. Siapa yang tahu tentang terjadi kiamat? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seseorang tanya tentang kapan terjadi kiamat, maka pertanyaan ini sebenarnya enggak penting. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau tanya itu yang baik sekalian, yang bagus. Itu Rasulullah tanya balik, "Wa madza a'dadta laha?" Ya. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Jadi secara tidak langsung Rasulullah mengatakan apa? Enggak penting kalau tanya kapan kiamat. Yang penting apa? Siap-siap. Sudah siap atau belum? Tanya-tanya kiamat, kapan Anda mati? Ustaz, kapan saya mati, Ustaz? Ya enggak tahu saya. Tapi kalau yang penting kita siapkan untuk kiamat ini apa? Untuk kita mati nanti yang akan kita bawa apa? Itu yang penting. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Bertanya apa? Wa madza a'dadta laha? Apa yang Anda siapkan untuk mendapati hari kiamat tersebut? Maka orang ini mengatakan, la syai', enggak ada ya Rasulullah. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Tapi saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta. Anda akan bersama orang yang Anda cintai.
Allahu Akbar. Ini kata-kata yang singkat dan luar biasa. Maka Anas ketika mendengarkan itu, dia mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Maka kami tidak pernah merasa bahagia melebihi kebahagiaan kami ketika mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Anda bersama orang yang Anda cintai. Maka beliau mengatakan, "Fa ana uhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi misli a'malihim." Maka saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar, ya, dan aku berharap kecintaanku kepada mereka ini menjadikan aku dikumpulkan bersama mereka nanti di surga, ya. Meskipun aku tidak bisa mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Allahu Akbar, Bu. Ini minimal, Pak. Bu, ini Bapak enggak ada ini. Bu. Ceplosan ya, ya. Jadi minimal, ya bukan minimal, memang harus kita cinta kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini penting, cinta ini, ya. Seseorang kalau sudah cinta kepada orang lain, apa yang dia lakukan, Ibu? Hah? Pasti dia gini, Ibu kalau ngefans kepada seseorang misalnya gitu, pasti Anda akan pengen tahu biografinya seperti apa. Ya tahu, Bu? Ya tidak? Ya, Ibu yang pengalaman. Pasti akan cari tahu ini siapa sebenarnya. Ibu sering dengar tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Muawiyah dan seterusnya, para sahabat yang sangat luar biasa, ya. Pasti Ibu akan penasaran siapa mereka. Baca sejarahnya. Ibu akan mengikuti mereka, mencontoh akhlak kepribadian mereka. Pasti Ibu ketika Ibu membaca buku terlewat tuh perkataan perkataan Abu Bakar mengatakan seperti ini, Ibu pasti akan hafal perkataan itu, akan dihafal, ya atau tidak, Bu? Ya, kalau kita cinta tentang seseorang. Makanya ini diantara rahasia kenapa para sahabat ridwanullah alaihim itu sangat hafal tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat hafal jejak, nampak tilasnya Nabi Muhammad SAW, gerakannya seperti apa, sholatnya seperti apa, bahkan rambutnya berapa yang ubanan tahu mereka. Kenapa, Bu? Karena cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula, ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim, maka kita akan seperti itu. Pelajari mereka siapa, pelajari petunjuk mereka, nasihat-nasihat mereka apa, kita ajari, kita amalkan. Ya, ikuti jejak mereka. Sehingga kecintaan ini betul-betul tulus. Karena cinta ini tidak hanya dari apa? Perkataan, Bu, ya. Betul, setuju atau Bu? Cinta itu harus dibuktikan dengan apa? Perbuatan dan pengorbanan. Ibu cinta kepada suami Ibu, ya pasti tidak hanya ngomong saya cinta kamu, tapi nggak masak, nggak bersih-bersih. Ya enggak lah, Bu. Harus buktikan cinta itu. Ya, cinta harus dibuktikan. Tidak hanya sekedar ucapan saja. Sama ketika cinta kepada para sahabat ridwanullah alaihim, kita buktikan cinta kita dengan mengucapkan minimal kalau disebutkan mereka radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhunna, tergantung siapa yang disebutkan. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan Aisyah misalnya radhiyallahu taala anha. Kalau dua orang, ini bahasa Arab, Bu, yang belajar bahasa Arab, radhiyallahu anhuma, kalau dua orang. Kalau banyak orang laki-laki radhiyallahu anhum. Kalau perempuan banyak, misalnya Rasulullah sedang menyebutkan tentang berapa wanita gitu, istrinya beliau gitu, kemudian kita sebutkan di akhirnya apa? Radhiyallahu anhunna, mereka. Sama kan Ibu kalau misalnya ngomong sama berterima kasih kan, kalau laki-laki satu apa, Bu? Jazakallahu khairan. Sama perempuan? Jazakillahu khairan. Sama laki-laki banyak? Jazakumullahu khairan. Kalau perempuan? Jazakunnallahu khairan. Nah itu bahasa Arab dikit, Bu, ya. Biar enggak ngantuk. Jadi tapi minimal tadi, Bu. Subhanallah, kalau kita cinta para sahabat, kita akan bersama mereka. Oke, di surga akan bertemu dengan mereka, mendapatkan kenikmatan seperti yang mereka rasakan. Maka itu yang kita harapkan. Cuman tadi, cinta itu tidak hanya sekedar perkataan, tapi harus wujudkan dalam perbuatan dan pengorbanan kita. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala seringkali memuji
dan menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam berbagai macam redaksi dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat ke 100. Masya Allah. Hadiah langsung nggak, Bu? Nggak. Ya, 100. Langsung ya, hadiah langsung aja ya. 100, Bu. Ayat 100, Bu. Bunyinya gimana, Bu? Maksudnya hadisnya itu yang dengan Al-Qur'an itu kan gandengannya. Ini ayat, Bu, ayat Al-Qur'an. Iya. Yang mencintai para sahabat. Iya, udah buka HP, Bu. Iya, mencintai para sahabat. Surat At-Taubah itu berapa? 100. Bunyinya gimana? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu, terus wa adda lahum jannatin tajri, enggak ada minnya, Bu. Tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Baik, langsung aja dia, Bu. Betul. Barakallahu fiik. Ibu mana? Barakallahu fiik. Ya. Berarti rajin ngapal begitu. Nyatat juga. Baik. Nih, baca jazakallahu khairan. Baik. Apa itu tadi ayatnya? Wasabiqunal awwalun. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa ini? Minal muhajirin wal ansar. Min di sini dari, maksudnya yaitu. Min ini lil bayan, untuk menjelaskan siapa as-sabiqunal awwalun. Jadi as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini siapa? Minal muhajirin wal ansar. Yaitu siapa? Para muhajirin, para sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka yang pertama kali masuk Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Wal ansar, dan para ansar, sahabat yang ditinggal di mana? Madinah, yang menolong para sahabat Nabi SAW dan juga Nabi Muhammad SAW. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, ini ayat ini walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, umum siapa saja. Baik orang-orang yang datang setelah para muhajirin dan ansar dari kalangan sahabat yang lain, atau tabi'in yang datang setelah para sahabat, atau tabi'un tabi'in, atau sampai hari kiamat nanti yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam hal apa? Agama secara keseluruhan, akidahnya, ya, akhlaknya, ibadahnya, cara beragamanya itu sama seperti mereka. Ya, bukan motornya, Bu. Motor nggak ada di sana. Mic juga nggak ada. Bukan masalah dunianya ini, tapi masalah apa? Syariat Islamnya, baik dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya, sesuai dan sama seperti yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah yang disebut dengan ayat ini. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum, maka Allah telah ridha kepada mereka. Bayangkan, Allah ridha kepada mereka. Kalau Allah sudah ridha kepada mereka, Allah mencintai mereka, menyayangi mereka, meridhai mereka, pasti Allah akan memasukkan mereka ke dalam mana? Surga. Allah nggak bakal menyengsarakan mereka. Allah nggak bakal memasukkan mereka ke dalam neraka. Allah nggak bakal menyia-nyiakan mereka atau membiarkan mereka terlunta-lunta. Pasti Allah akan tolong mereka di dunia ataupun di akhirat. Waradu anhu, dan mereka para sahabat itu juga orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Betul-betul tauhidnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengakui bahwa mereka betul-betul beriman dengan benar. Allah sendiri yang menetapkan bahwa mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, siapapun itu yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Islam, mengikrarkan keislamannya dan wafat di atas Islam, mereka mendapatkan keutamaan ini. Allah ridho kepada mereka sudah. Makanya kewajiban kita mendoakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, karena Allah memang sudah ridho kepada mereka. Dan wajib bagi kita orang Islam harus mencintai mereka, menolong mereka, nggak boleh melaknat mereka.
nggak boleh menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka, menghibah mereka, nggak boleh. Seandainya pun di antara mereka ada sejarah tentang mereka yang kita lihat, kok gini ya para sahabat ya? Kok para sahabat gini ya? Kok fulan gini dari para sahabat? Ibu harus cek dulu, betul nggak ini ceritanya? Bagaimana kronologinya para sahabat bisa mengatakan seperti ini, bisa melakukan seperti ini? Ibu harus cek dulu kebenarannya. Kemudian setelah itu, kalau memang terjadi demikian, ketahuilah bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berdasarkan ilmu. Dan kita ilmunya seberapa untuk menilai mereka. Paham, Bu? Kemudian hendaknya kita memberikan uzur. Mungkin ada uzur tertentu, ada mungkin bisa dimaklumi intinya. Intinya jangan sampai menyebutkan kejelekan mereka untuk mencaci mereka. Dan inilah Pak, Ibu, inilah pembeda antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan siapa? Syiah, Rafidhah, Khawarij. Ini dua kelompok yang sangat benci dengan para sahabat. Memang demikian. Sebagian mereka menjunjung sahabat tinggi-tinggi. Gak cuma setinggi langit, di atas langit. Ada yang sampai menyembah Ali. Ada nggak? Ada yang sampai menyembah Husain. Sehingga mereka bilang, ya Husain, ya Husain. Nah itu. Ada yang sampai seperti itu. Ya, tapi di waktu yang lain mereka mengkafirkan para sahabat. Ya. Khawarij mengkafirkan Ali. Ali yang dijunjung tinggi sama siapa? Syiah dikafirkan sama Khawarij, jadi dibunuh sama mereka. Muawiyah juga dicela-cela sama mereka. Ini kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ridhoi mereka. Allah sudah menetapkan mereka ridho. Allah ridho kepada mereka, maka kita juga ridho kepada mereka. Kita mencintai mereka sebagaimana Allah mencintai mereka. Kita menyanjung mereka, memuji mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka, memuji mereka. Ya seperti itu. Ya. Nah, Allah berfirman, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang sangat banyak. Ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang sangat agung. Taib. Kemudian ayat yang lain surat Al-Fatih ayat ke-18. Ada yang tahu ayatnya? Buka HP. Ada yang tahu artinya? Kalau ada yang hafal, saya kasih hadiah lagi, Bu. Hafal tapi bukan baca. Surat Al-Fatih ayat berapa? 18. Ini berkaitan dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan apa? Bai'atur Ridwan. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman yang telah membaiat engkau di bawah naungan apa? Pohon. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyetempel, Allah ridha kepada mereka. Allah cinta sama mereka. Maka kita juga cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kan di antara awsaqu ural iman. Jadi tanda keimanan yang paling kuat itu, Bu, ketika ibu mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya itu lebih cintai daripada semuanya. Itu pertama. Yang kedua, ibu mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya seperti ini prakteknya. Cinta kepada seseorang karena Allah itu di antaranya apa? Jadi para sahabat Nabi. Kita cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya karena memang Allah cinta kepada mereka. Dan ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keutamaan mereka yang sangat luar biasa lagi di surat Al-Hasyr ayat ke-8 sampai 10. Ini panjang ayatnya. Jam berapa, Bu? Apa waktunya? 11 15. Enggak, sekarang jam berapa? Kok cepat ya? 11.25. Oh. Kayak baru sebentar tadi. Adanya? Oke, ya. Baik. Kita buka surat Al-Hasyr, Bu. Ayat ke-8 sampai ke-10. Ya, silakan yang mau baca, fadhal. Bu, silakan dibaca, fadhal. Mau baca? Ini nyala nggak, Bu? Fadhal. Pakai tartil, Bu, ya.
Ya, silakan. Lanjut, Bu. Ayat 10, Bu. Tabawwa'ud dar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Wa man yuqa nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, selanjutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Enggak, Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna Bil iman. wa la taj'al fi qulubihim ghillan lil Wa la taj'al fi qulubihim bina. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Masyaallah. Jazakillah khairan. Baik. Ini 3 ayat Ibu-ibu. Ini tentang kisah keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum secara keseluruhan. Ya, ayat yang pertama tentang siapa ini? Kaum siapa, Bu? Muhajirin. Ayat yang kedua tentang siapa? Kaum Ansor. Ayat yang ketiga tentang orang-orang yang datang setelah mereka, baik para sahabat ataupun generasi setelahnya sampai hari kiamat. Ya, ini 3 ayat ini. Ya, yang pertama, lil fuqara'il muhajirin. Ini tentang zakat, sebagiannya diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Tapi pembahasan ini bukan tentang zakatnya, tapi tentang rampasan perang ya. Tapi yang penting di sini adalah tentang muhajirin ini. Bagaimana kriteria muhajirin yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah Subhanahu wa taala akui tentang keimanan mereka. Lihat, al-muhajirin siapa? Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka adalah orang-orang yang telah dikeluarkan, diusir dari tempat tinggal mereka. Rumah mereka lahir di sana, ya. Banyak kenangannya. Mungkin rumah itu dia bangun dengan jerih payah dia. Ya, dia kerjaannya di sana, tempat tinggalnya, ya. Sudah nyaman-nyaman dikeluarkan sama mereka. Diusir sama orang-orang kafir Quraisy dan dia berhijrah menuju ke mana? Madinah. Harta-harta mereka juga mereka tinggalkan. Sebagian sahabat mereka dihadang sama orang-orang kafir. Kamu enak-enak aja hijrah ke mana? Ke Madinah. Sementara kamu dulu di Mekah, waktu datang di Mekah miskin. Sekarang Anda kaya, punya harta, lalu enak-enak saja pergi di sini meninggalkan bawa harta. Lalu para sahabat ini mengatakan, kalau Anda, wahai orang-orang kafir Quraisy, menginginkan harta saya sebutkan. Di rumah saya itu bagian ini, itu harta saya, ambil saja. Subhanallah, harta mereka diapain? Ditinggalkan. Nah, apa tujuan mereka? Niat mereka hijrah itu apa? Lihat, Allah sendiri yang menyatakan demikian. Dan Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa isi hati seseorang. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala merekomendasi langsung, memberikan stempel, memberikan cap bahwa mereka itu apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berhijrah, keluar dari Mekah, diusir dari Mekah menuju Madinah. Itu untuk apa? Apakah untuk cari istri, atau untuk cari kerjaan, atau untuk cari dunia, atau apa? Allah mengatakan yabtaghuna fadlan minallah. Mereka mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, waridwanan, dan keridhaan Allah. Lihat, bayangkan, Bu. Dia merelakan rumah yang dia bangun selama ini, kenangan-kenangannya semuanya dia tinggalkan, hartanya mereka tinggalkan, kerjaan mereka tinggalkan dalam rangka mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah akan ridha kepada mereka. Ini luar biasanya para sahabat
Muhajirin. Kemudian wa yansurunallaha wa rasulah. Dan mereka juga dalam rangka atau apa? Menolong Allah dan Rasulnya. Mereka ingin menyelamatkan agama mereka, keimanan mereka. Mereka juga ingin berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disakiti. Agar Islam ini tetap ada nanti sampai hari kiamat. Mereka yang pertama kali membela ini, Bu. Ini para sahabat Muhajirin. Maka ini keikhlasan mereka Allah Subhanahu wa taala yang mengakuinya. Dan Allah Maha tahu tentang hati itu. Menunjukkan keikhlasan para sahabat, perjuangan mereka luar biasa. Ya. Maka ketika ada orang mencela sahabat atau suudzon kepada sahabat ini, orang enggak tahu diri. Wal'iyadu billah. Ya. Yuhibbu wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, dalam perjuangan mereka, dalam agama mereka, ketulusan mereka untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jujur dalam keislaman mereka. Ya. Kejujuran itu akan nampak ketika terjadi apa? Musibah. Ketika terjadi ujian. Ya, sekarang mungkin di dalam keadaan tenang-tenang seperti ini bisa jadi orang mengucapkan Islam dan seterusnya. Tapi ketika ditempa musibah, diberikan ada penyerangan dan seterusnya, disiksa seterusnya, disitulah akan teruji. Betul enggak atau pengakuan Anda tentang keislaman? Tapi Muhajirin ini, para sahabat ini sudah teruji ke mereka. Sudah teruji keimanan mereka, betul-betul jujur. Dan yang mengatakan jujur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus shadiqun. Ini keutamaan para Muhajirin, orang-orang yang menolong Rasulullah SAW dan berhijrah ke Madinah. Kemudian yang selanjutnya tentang orang-orang yang tinggal di Madinah, itu orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang telah tinggal di negara, di satu daerah yaitu Madinah, tinggal di Madinah dan mereka telah beriman sebelumnya, ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Lihat bagaimana para sahabat Ansar ini mencintai para sahabat Muhajirin. Jadi ketika subhanallah ya, karena sama-sama ini yang mendorong mereka ini apa, Bu? Keimanan, Bu. Tadi loyalitas ini. Kita sesama orang mukmin itu harus apa? Loyalitas, harus saling mencintai. Lihat ketika teman-teman yang ini baca, teman-teman Muhajirin ini orang-orang beriman juga, mereka sama-sama beriman. Mereka sama-sama mengikuti Rasulullah SAW, sama-sama masuk Islam. Tapi mereka diusir dari tempatnya. Dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak punya kerjaan. Dia datang ke daerah kita, ke kota kita. Para sahabat menyambutnya, An-Ansar menyambutnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada para Muhajirin yang datang ini. Ya, tidak hanya sekedar cinta. Tidak hanya sekedar ucapan yang di mulut saja. Tapi apa? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya, mereka memberikan segala sesuatu yang mereka miliki, ya. Kita tahu bahwasanya ada sebagian sahabat yang apa, Bu? Memberikan pilihan kepada Muhajirin untuk apa? Ini saya punya rumah sekian, saya punya tanah sekian, silakan pilih yang mana. Saya punya istri sekian, silakan pilih yang mana. Nanti saya ceraikan buat kamu. Tunggu masa idahnya. Seperti itu. Luar biasa. Ya. Ini Ibu bisa mempraktikkan seperti ini enggak? Ya. Jadi tadi Pak, dan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dia enggak, para sahabat Ansar ini enggak menginginkan sesuatu yang lain. Ketika mereka menolong para Muhajirin, yang memberikan rumah, tempat tinggal gratis nih, ada rumah saya silakan ditinggal di situ dan seterusnya. Enggak ada keperluan lain kecuali hanya apa? Menolong para sahabat. Keimanan mereka, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Bahkan apa? Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain, mengutamakan para sahabat Muhajirin ini daripada diri sendiri. Meskipun dia sedang susah, ada orang butuh, kasih sudah. Mungkin Ibu pernah dengar cerita seorang sahabat yang ada tamu di rumahnya, ya menyambut tamu, tapi ketika tanya sama istrinya, punya makanan enggak ada. Cuman enggak, Bu, yang ini beda cerita. Jadi ada tamu ke rumahnya.
tapi dia tidak punya makanan apa-apa, kecuali sedikit saja, yang cukup hanya untuk satu orang. Akhirnya dia bilang sama istrinya, tolong istriku, tolong ini anak-anak tidurkan dulu, biar buat mereka tidur. Makan malam ini kita nggak usah apa? Nggak usah makan. Lapar, biarin lapar. Dan anak-anak buat tidur aja di Nina boboin biar tidur. Setelah itu matikan lampunya semuanya. Jadi gelap. Ya, sediakan piring satu isi makanan tadi buat tamunya, kemudian piring satu lagi buat saya. Nanti saya pura-pura makan. Bisa nggak Bu kayak ini? Pura-pura makan. Kemudian setelah itu tamunya diajak diajak makan. Tamunya makan dengan kenyangnya, dia cuman kelontengan piring. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini, sampai seperti itu. Dia butuh makanan itu, tapi karena ada sahabat yang membutuhkan, dia lebih udah biar dia aja. Ya. Ya. Enggak gelap waktu itu, Bu. Enggak ada petromak, enggak ada HP juga enggak ada. Ya. Batu digodok. Ya, supaya anaknya dengar aja. Oh, itu lain itu, Bu. Itu lain. Lain Hasan. Baik. Ya, itu apa? Menunjukkan apa? Tadi, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan sahabat Muhajirin ini daripada diri sendiri, dan meskipun dia butuh hal itu. Lihat ini sifat-sifat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya. Dari mati, Bu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, sifat pelit, ya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan para sahabat Ansor ini enggak ada sifat kikirnya, enggak ada pelitnya sama sekali. Mereka betul-betul dermawan, baik kepada orang-orang yang Muhajirin dan orang-orang muslim secara umum. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan sekarang giliran kita, orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, generasi umat Islam setelah ini sampai hari kiamat. Hendaknya mereka mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka hanya mengatakan apa? Lihat, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ini baik para sahabat yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, atau tabi'in, atau sampai orang umat Islam termasuk kita ini, sikapnya terhadap para sahabat Muhajirin dan Ansar ini apa? Mendoakan mereka. Mendoakan untuk mereka. Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dan juga ampunilah siapa? Orang-orang yang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Yang pertama kali siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan kau jadikan di hati kami ini ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sesama muslim aja enggak boleh ada kebencian dalam hati kita. Apalagi dengan orang terbaik, orang Islam terbaik, orang beriman terbaik, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jangan sampai ada kebencian kepada mereka. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa yang luar biasa. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ayatnya luar biasa, Bu. Yang menunjukkan bagaimana para Muhajirin dan para Ansar dan sikap kita orang muslim mendoakan mereka, meridhai mereka, mencintai mereka, menolong mereka, meneladani suri tauladan mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang sangat banyak bahwa orang-orang yang telah Muhajirin dan Ansar itu mereka pasti masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah tentang 10 orang yang dijamin masuk surga, dan juga hadis-hadis yang lainnya termasuk orang-orang yang berbaiat di bawah pohon tadi, baiatur ridwan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulun nara ahadun yubay'u bay'a tahta asy-syajarah. La yadkhulun nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka siapapun orangnya yang telah berbaiat di bawah pohon saat itu. Jadi terbaiatur ridwan, maka mereka tidak akan masuk neraka. Berarti kalau nggak masuk neraka, masuk mana, Bu? Udah itu surga pasti.
Subhanallah. Rasulullah mengatakan nggak bakal masuk neraka. Berarti nyicipin neraka saja tidak bakal. Pasti langsung jalan tolnya langsung ke surga. Nggak pakai kelok-kelok. Kan orang yang masuk surga bisa masuk neraka dulu nggak? Iya. Ada orang yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk mereka. Tapi ada orang yang masuk surga, iya masuk surga, tapi nanti nunggu ratusan tahun, puluhan dan seterusnya. Ya, puluhan tahun dulu ngetem di neraka, disiksa dulu, dibakar, disetrika, ya, setelah itu baru masuk ke surga. Ada yang seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulun nar. Enggak bakal masuk neraka. Berarti ngicipin saja tidak langsung dia masuk ke surga. Orang yang telah berbaiat di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita jelaskan tentang kewajiban mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sekarang adalah bahaya mencela para sahabat. Masih ada waktu? Habis ya? Seperempat. Baik, intinya kita tidak boleh mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ya. Kewajiban kita adalah hendaknya memuliakan mereka, jangan sampai mencaci maki mereka, ya, mencela mereka atau menghina mereka atau bahkan melaknat mereka. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ahadan min ashabi." Janganlah kalian mencela satu orang pun dari para sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian seandainya pun dia menginfakkan hartanya, ya, sebesar emas sebesar Gunung Uhud, maka dia tidak akan bisa menyaingi para sahabat yang menyedekahkan hartanya meskipun satu gini, Bu. Wala nasifahu, dan setengahnya gini pun tidak bisa menyaingi mereka. Ini kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Amal mereka sangat luar biasa besarnya pahalanya, dan jasa mereka tentang Islam ini sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita mencela mereka. Maka inilah akidah Ahlussunnati wal Jamaah tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka meskipun kita tidak bisa mengamalkan seperti dan sebanyak dan kualitas sesuai dengan kualitas mereka, namun jangan sampai kita terlewati dengan cara mencintai mereka. Harus kita mencintai mereka agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama mereka, dan jangan sampai kita mencaci maki mereka. Makanya kalau ibu-ibu nanti cari di kajian-kajian ataupun baca buku, hati-hati, dicek kebenarannya, cek ustaznya yang betul atau tidak. Yang sampai kajian di YouTube cari-cari Syiah, cari-cari Khawarij, akhirnya mencela para sahabat, mencaci sahabat. Paling kalau ibu-ibu dengar tentang sahabat dijelek-jelekan, hati-hati. Pertama langkahnya gimana, Bu? Cek dulu beritanya betul atau tidak. Apakah sahabat itu betul melakukan itu seperti itu atau tidak. Kemudian apa alasan sahabat itu melakukan seperti itu, ibu harus tahu. Kemudian minta cari alasan, maklumi mereka. Mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Jangan sampai kita ikut-ikutan mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ulaika qaumun tahharallahu aydiyana min dimaihim, falnutahhir alsinatana min a'radihim." Para sahabat itu adalah orang-orang yang kita semuanya Allah Subhanahu wa taala bersihkan, tidak memerangi mereka. Ya. Maka hendaknya kita bersihkan juga lidah kita ini dari mencela mereka. Ya, jangan sampai kita mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita ada buku 3, Bu, ya. 3 buku. Pertanyaan pertama, Bu, ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang bisa jawab dapat 1 buku. Baik. Siapa itu para sahabat? Silakan. Ya, apa, Bu, definisinya? Definisi para sahabat, silakan. Enggak, 1 aja, Bu. Ini yang angkat tangan dulu, silakan, Bu. Afan. Yang lengkap, Bu, ya. Karena
harus tercapai ini semuanya. Itu orang yang para sahabat itu orang yang bertemu dengan Ya. orang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman musliman dan meninggal dalam keadaan Islam. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Hadiah Ibu. Baik, barakallahu fiik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat mencintai para sahabat? Apa manfaat yang terbaik itu? Belakang Bu, silakan. Manfaat mencintai sahabat, mendapat agama yang murni, mendapat kemenangan dan kejayaan, terus mendapatkan pahala sampai akhirat. Nah. Baik, bagus Bu. Jazakallahu khairan. Tapi ada satu lagi yang kalau kita cinta para sahabat, kita akan apa? Akan dikumpulkan bersama para sahabat. Baik, jazakallahu khairan. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Baik, terakhir, pertanyaan terakhir. Ini agak susah lah, nggak apa-apa Bu ya. Sebutkan satu ayat tentang keutamaan para sahabat. Angkat tangan dulu. Keutamaan, satu ayat tentang keutamaan para sahabat. Radhiyallahu anhum. Silakan Bu. Baca Bu. Silakan. Gak apa-apa, baca dari tulisan gak apa-apa, catatan. Al-Maidah 5:6. Oh, di mana? Oh, iya. Oh, itu kan. Enggak, jangan. Tentang keutamaan para sahabat, Bu ya. Siapa yang loyalitas, Iya. mendapatkan kejayaan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna Hizballahi humul ghalibun. Ya. Ayat itu tentang apa itu, Bu? Mengenai tadi mengenai ke pertolongan Allah, iman kepada Allah. Siapa yang loyalitas kepada yang beriman akan mendapatkan kejayaan. Iya. Karena siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu orang-orang yang beriman sebagai penolongnya. Ya. Ya, tapi ayat ini berkaitan dengan kewajibannya loyalitas kepada para sahabat. Tapi bukan tentang keutamaan para sahabat. Jadi yang saya tanyakan adalah ayat tentang keutamaan para sahabat. Jadi ayatnya nyebutin sahabat ini seperti ini, gitu. Pahalanya. Angkat tangan dulu, Bu. Angkat tangan. Baru. Baik, jazakallahu khairan jawabannya, cuman belum pas. Apaan Bu ya? belum pas. Baik, Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Bunyinya ya. Baik. Rasulullah. Tabawwa'u. Baik, jazakallahu khairan. Ya, betul.
Ayatnya itu ya, 3 ayat itu Bu ya. Cuma tadi 1 ayat belum, tapi nggak apa-apa. Tapi artinya itu Bu, nggak usah. Yang penting PR-nya Bu ya, nggak ada PR nggak Bu? PR nggak apa-apa ya? Allah ridha kepada Ansor dan Muhajirin. Iya betul. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya, tapi PR-nya Ibu nggak ini tapi nggak dinilai Bu ya. Jadi maksudnya kalau bisa nih Ibu, tadi yang terakhir kita sampaikan tadi ayatnya kalau bisa dihafal. Ini jadi ketika nanti Ibu misalnya mau mengajarkan kepada orang lain, mungkin diantara ibu-ibu ada yang guru dan seterusnya, atau ke anak-anak ibu tahu nih keutamaan para sahabat, Allah ridho kepada mereka, ayatnya sebutin seperti itu ya, minimal 1 ayat aja tentang keutamaan para sahabat. Kalau yang ayat Al-Hasyr ayat 8-10 kan agak panjang itu Bu ya. Kalau mau yang At-Taubah ayat berapa tadi Bu? 100 ya. Baik, barakallahu fikunna. Apa Bu? Baik, demikian Bu ya. Cukup. Baik, jazakumullahu khairan atas perhatian ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala terima amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan agama Islam ini dengan baik dan benar sampai akhir hayat kita. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.